Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan sorga. Rindukah kita pulang ke rumah sorgawi kita? Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan dari seri Renungan Harian Pulang ke Rumah. Selamat menikmati. Judul renungan kita hari ini ialah Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Mari berdoa. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memahami akan firman kebenaran yang akan kami renungkan saat ini juga dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit." Saudaraku, para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang, sebagaimana alat-alat peperangan, pohon-pohon yang sudah membantu, dan lainnya yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini atau yang telah ada sejak ribuan tahun, telah ditemukan. Dan dari hasil-hasil penemuan ini diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab. Dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalil seperti ini telah menyebabkan banyak orang mengakui percaya akan Alkitab, telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan satu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi atau geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang ditemukan di dalam bumi ini memang memiliki bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari sabda yang diilhamkan itu. Dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkannya hanya oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air. Tuhan menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia dengan dalilnya yang sia-sia jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalahgunakannya. Adalah salah satu usaha iblis untuk menuntun agar manusia menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya. Karena dengan demikian ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas serta mengeraskan manusia untuk berontak terhadap pemerintahan ilahi. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Khalik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang sudah jelas itu. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 121 sampai 123. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman kebenaran yang boleh menginspirasi kami pagi ini. Sebelum melaikan semua kegiatan kami
Kami serahkan kehidupan kami hanya di bawah kaki salib-Mu. Biarlah Engkau mau pegang tangan kami, mau bawa kami kepada kemenangan dan kemenangan. Hari ini kami boleh meraih sukses sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Berkatilah kami sepanjang kegiatan kami hari ini. Apapun yang akan kami lakukan, Engkau tetap hindarkan kami dari kecelakaan, sakit, penyakit yang mudah berlaku bagi kami. Engkau juga akan tetap berkati semua pekerjaan kami, dan keberhasilan kami boleh raih. Karena kami menyerahkan total kehidupan kami dan semua rencana-rencana kami hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.